Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari bab 4 tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan, di mana terdapat beberapa subbab. Yang pertama yaitu kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Setelah kita mempelajari tentang uraian pada bab ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan latar belakang, proses, dan reaksi bangsa Indonesia terhadap kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas tentang latar belakang kedatangan bangsa barat. Mengapa bangsa-bangsa barat tertarik dengan kekayaan Indonesia? Jadi, sejak dahulu Indonesia ini telah menjadi primadona bagi bangsa-bangsa asing. Indonesia, seperti yang kita ketahui, terbentang di antara dua samudera dan dua benua yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan alam yang melimpah. Kemudian ditambah lagi, negara Indonesia ini berada di jalur perdagangan internasional, sehingga semakin banyak bangsa barat yang datang ke Indonesia untuk sekedar singgah ataupun berdagang. Hubungan dagang dan interaksi budaya ini merupakan contoh hubungan Indonesia dengan bangsa-bangsa asing. Hubungan dengan bangsa-bangsa asing tidak hanya berdampak positif, melainkan ada juga dampak negatifnya. Salah satu dampak negatif hubungan Indonesia dengan bangsa asing adalah terjadinya penjajahan pada masa lalu. Nah, penjajahan telah menyebabkan perubahan dalam aspek geografi, sosial, budaya, dan politik. Selain itu, kekayaan alam Indonesia yang melimpah ini menarik perhatian bangsa barat untuk datang ke Nusantara. Nah, hal inilah yang menjadikan bangsa barat berbondong-bondong untuk masuk ke Indonesia dengan alasan berdagang. Nah, jadi latar belakang bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia yaitu ingin menguasai wilayah Indonesia karena wilayah Indonesia ini sangat luas serta memiliki kekayaan melimpah dan kaya akan berbagai budaya. Nah, jadi kondisi ini yang menjadi daya tarik bangsa-bangsa barat untuk berbondong-bondong datang ke Indonesia. Selanjutnya, di slide berikutnya terdapat faktor-faktor pendorong bangsa barat ke Indonesia, yaitu ada daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat, kemudian ada motivasi 3G, Gold, Gospel, dan Glory, dan ada revolusi industri. Itu merupakan faktor pendorong bangsa barat ke Indonesia. Nah, pada selanjutnya, di slide berikutnya ini terdapat gambar rempah-rempah. Mengapa? Pasti kalian pernah melihat rempah-rempah seperti di gambar ini. Nah, rempah-rempah ini merupakan salah satu daya tarik bagi bangsa-bangsa barat untuk datang ke Indonesia. Dalam hal ekonomi, bangsa-bangsa barat memang membutuhkan barang-barang yang tidak ada di negeri asalnya, dan itu adalah rempah-rempah. Nah, jadi rempah-rempah ini merupakan bahan pengawet makanan, terutama daging hewan, terutama digunakan untuk daging hewan dan penghangat tubuh bagi mereka yang bermusim dingin dan salju. Nah, selain fungsi biologisnya, ternyata rempah-rempah ini sangat berfungsi, sangat ekonomis, yang bila diperjualbelikan bisa menghasilkan keuntungan yang melimpah. Nah, jadi setelah bangsa-bangsa barat ini mengetahui bahwa dunia timur
terutama Asia Tenggara yang tropis merupakan gudang rempah-rempah, maka orang-orang Eropa itu berlomba-lomba mendatanginya dan bila perlu mereka akan memonopoli perdagangan di daerah tersebut. Nah, lalu mereka bisa mendirikan kantor-kantor dagang yang dilengkapi oleh benteng militer dan pasukan bersenjata. Mereka yang tadinya ini membeli rempah-rempah tersebut dari tangan kedua, yaitu dari pedagang-pedagang Timur Tengah, India, dan Tiongkok. Nah, maka selanjutnya mereka ini berinisiatif untuk langsung datang ke tempat asal rempah-rempah tersebut agar harga pembeliannya lebih murah karena membeli langsung dari sumbernya. Nah, tak hanya Portugis dan Belanda juga, orang-orang Inggris dan Spanyol pun ikut serta dalam persaingan menguasai Asia Timur, Indochina, dan Indonesia. Nah, jadi berdasarkan kenyataan tersebut, kita dapat menyimpulkan nih bahwa bangsa-bangsa barat ini membutuhkan rempah-rempah karena mereka membutuhkannya, sementara persediaan di Eropa sangat terbatas. Jadi, rempah-rempah ini merupakan daya tarik bagi bangsa-bangsa barat untuk datang ke Indonesia. Nah, selanjutnya di sini ada motivasi 3G. Gold, Gospel, dan Glory merupakan motivasi bangsa-bangsa barat untuk melakukan penjelajahan samudra. Nah, motivasi tersebut terkenal dengan sebutan 3G karena semboyan tersebut berawalan huruf G, yakni Gold, Gospel, dan Glory. Di mana Gold ini berarti emas, yaitu yang identik dengan kekayaan. Nah, semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Selanjutnya ada Gospel. Gospel ini adalah misi khusus bangsa barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Serikat. Yang terakhir yaitu ada Glory. Nah, Glory ini bermakna kejayaan, di mana di Eropa ada suatu tanggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya. Selanjutnya yaitu tentang revolusi industri. Revolusi industri ini merupakan salah satu pendorong imperialisme modern. Sudah sangat lama bangsa-bangsa Eropa mengetahui Nusantara atau Indonesia sebagai sumber rempah-rempah, bahkan sebelum Masehi. Mengapa mereka tidak mencari sendiri ke Indonesia? Nah, pada masa tersebut, mereka ini masih kesulitan, terutama dalam masalah transportasi, kondisi politik, dan keamanan. Revolusi industri yang terjadi ini sekitar tahun 1750 sampai 1850 yang merupakan salah satu pendorong kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Nah, apa sih yang dimaksud dengan revolusi industri? Revolusi industri di Inggris pada hakikatnya adalah perubahan dalam cara pembuatan barang-barang yang semula dikerjakan dengan tangan atau tenaga manusia, kemudian digantikan dengan tenaga mesin. Nah, penggunaan mesin dalam industri ini menjadikan produksi lebih efisien, ongkos produksinya dapat ditekan, serta barang dapat diproduksi dalam jumlah besar dan cepat. Nah, berkembangnya revolusi industri ini menyebabkan bangsa-bangsa barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak. Mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk menjual hasil-hasil industrinya. Nah, di sini terdapat salah satu pengaruh revolusi industri yang sangat terasa dalam kegiatan transportasi. Di sini terdapat perahu mesin uap dan perahu layar.
Nah, penemuan mesin uap yang dapat dijadikan mesin penggerak perahu merupakan teknologi baru pada masa tersebut. Perahu dengan mesin uap merupakan penemuan yang sangat penting yang dapat mendorong penjelajahan bangsa-bangsa barat. Penggunaan mesin uap ini dapat memperpendek waktu perjalanannya. Jadi revolusi industri di Inggris yang didasari paham liberal melahirkan golongan kapitalis yang menjurus pada tindakan imperialisme. Dalam praktik imperialisme tentu terjadi pengurangan kemerdekaan, perampasan hak asasi, hak politik, serta eksploitasi ekonomi terhadap daerah jajahan. Selain penemuan mesin uap, revolusi industri ini didukung berbagai penemuan lain, seperti kompas, mesin pemintal, dan sebagainya. Nah, penemuan-penemuan tersebut memicu bangsa-bangsa barat untuk melakukan berbagai petualangan. Cukup sekian materi tentang latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.